Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru. Kali ini saya sama Mas Ipung. Ya, benar Mas Heru. Ya. Oke teman-teman, jadi ini Mas Ipung ini salah satu bisa dibilang owner Owner atau produsen? ya dari Produsen. Sumber Tani, Ya. salah satu usaha pembibitan yang nggak tahu lah ya, kalau kalau yang setahu saya ini bisa dibilang terbesar dan terlengkap di Jambi. Berlebihan nggak saya kira-kira Mas? Ya, alhamdulillah tertua mungkin Oh, Pak. tertua Iya, juga ya. tertua. Oke. Tertua. Oke, ini Mas, saya pengen ngobrol-ngobrol seputar usaha pembibitan sumber tani ini karena saya dulu tahun 2001 datang di Iya, 10 ini sudah siap. ada, dan saya cuma dapat cerita-cerita dari bapak angkat saya, dari tetangga-tetangga, bahwa ini awalnya dulu yang merintis almarhum bapak. Iya, Oke. betul Pak, betul. Oke, saya pengen langsung dapat cerita dari keluarga nih, gimana Iya, nih? iya. Awal mulanya Bapak hijrah dari Jawa ke Sumatera, Ya, itu tren atau merantau. Oh, merantau ya? Kita benar-benar dulu Bapak hijrah karena beliau pengusaha tapi basicnya di konstruktur bangunan. Oh, malah di bangunan? Di bangunan, tapi memang dasarnya memang beliau orang orang pertanian, jadi Iya. kembali ke laptop. Oh, gitu. Iya, kembali Iya, ke iya. laptop. Begitu beliau jatuh, hijrah ke Sumatera. Nah, kemudian di Sumatera ini beliau merenung Iya. usaha apa yang kira-kira berpotensi istilahnya mendongkrak ekonomi, kemudian sejuk dirasa. Iya, Jadi iya. Bapak pilih di pertanian. Oke, itu kapan itu Mas pertama datang ke sini? Kalau mulai awal datangnya ke Sumatera itu kita ke Jambi, ya khususnya di Provinsi Jambi. Kalau dulu kabupatennya masih ikut Bungo Tebo. Bungo Tebo ya, ya. Jadi Bute, Bungo Tebo. Saya ke sini masih baru pergantian gitu, 2001. Iya, iya. Jadi beliau ke sini mulai netap domisili di Rimbo Bujang itu tahun 1995. 95. Iya, cuman kalau kita usaha di pembibitannya itu 97 mulai 97 berarti. mulai istilahnya launching 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 penangkarannya. Oh, gitu gitu. Iya. Usaha seperti apa waktu itu, katakanlah untuk launching, untuk mengenalkan ke masyarakat, seperti apa waktu itu almarhum? Bapak itu karena Eyang sudah penangkaran di Banyumas, Jawa Tengah. Oh, jadi di sana di keluarga memang sana Memang sudah banyak penangkaran ya? Iya, Oh, sudah. iya. Sudah ada istilahnya benang merahnya dari Iya. nenek moyang. Iya, Memang iya, kita iya. orang tani kan. Eh, Jadi kita bawa sampel sedikit-sedikit gitu dari Banyumas ya? dari Banyumas. Mulai dari durian, kemudian sawo, apa. Awal mulanya orang mencemooh, Bang. Iya, iya. Iya, mencemoohnya. Kita orang transmigrasi di sini penghasilannya itu mayoritas karet. Kalau Sawit, dulu, ya, dulu karet, sawit belum Oh, iya, iya. belum begitu. Kalau sekarang kan udah modern, jadi Iya. semua jenis pertanian sudah mulai ditanam. Betul. Iya. Jadi orang mencemooh, oh kok ini nanam neko-neko sendiri. Orang nanam karet. Karet. Ini malah Bapak macam- ini kok nanam durian, sawo dan lain-lain nih. Iya. Jadi awalnya itu belum langsung dijual ya, tapi nanam Belum. sendiri gitu ya? Untuk tanam sendiri. Oh, iya, iya, iya. Setelah tanam sendiri, baru orang melihat bahwa durian yang Bapak tanam, kemudian pete, kemudian sawo berhasil. Kok buahnya Iya. bagus itu ya? Jadi kok cepat cepat Iya. berbuah. Ini jenis bibit apa? Karena di Jawa situ udah dikenalkan bibit unggulan. Jadi semua sistemnya pengembangannya ada yang sambung, okulasi, cangkok, Iya. iya, kawin susu, banyak sistemnya. Kalau sekarang kan udah modern. Oke, oke. Terus akhirnya ya orang beli juga ya? Ya, akhirnya orang mulai tertarik. 1-2 ikut nanam pete, nanam lain-lain. Oke, sampai sekarang Sampai semakin besar ya? sekarang alhamdulillah. Nah, dulu 97 kita buka di pembibitan almarhum Bapak. 98 itu udah dapat proyek Muara Bungo. Oh, gitu. Nah, jadi proyek Dari Pemda? Iya, dari Pemda. Iya. Dari Pemda Bungo itu udah menawarkan kerjasama untuk pengadaan tanaman hortikultura khususnya di durian, sukun dan linjo, OCF, dana OCF. Iya, iya.
Oke, terus akhirnya juga terhubung sama Pemda-Pemda yang lain kali ya? Akhirnya perizinan semua mendukung, lambat tahun berkembang menjadi Semakin dikenal. sampai dengan sekarang ini orang sudah mengenal. Jadi kita memang suatu penangkaran yang tertua Di Jambi Iya. ya? Oke. Ya memang banyak rekan-rekan lain yang istilahnya mengikuti jejak kita. Cuman kalau untuk birokrasinya beliau kan kadang nggak ada. Jadi orang mencari legalitas yang bisa untuk kontrak. Jadi kalau iya, kontrak iya, itu iya. perizinan itu harus Lengkap ya? harus lengkap. Oke, betul, betul, Iya. betul. Terus selain bekerja sama dengan pemerintah ya, Pemda-Pemda itu, apalagi untuk katakanlah untuk bisa dikenal di masyarakat luas ya, karena setahu saya kemarin kan ketemu di Iya, Jambi iya. ini ternyata banyak juga pesanan misalnya borongan bibit apa durian sekaligus nanamnya, itu gimana nih Mas? Ya. Dari mana mereka tahu nih? Jadi awal mulanya dari Pemda dari mana itu mengenal produksinya. Jadi Iya, iya. dari hasil panenan kita awal mulanya kita bawa buah ini kalau pasarnya untuk di Jambi belum ada. Jadi kita kenalkan ke nasional langsung Gitu. ke Depok, ke Jakarta, ke Jawa. Setelah tahu pasarnya kemudian kita promosikan bahwa kita ini hasil produksi tanah Jambi. Iya. Hasil perkebunan Jambi. Jadi kita kenalkan durian Petruk. Kalau di Jawa itu persamaannya bawor. Iya. Cuman beda kaki. Kalau Petruk kan satu kaki, di Jawa dibuat 3 kaki. Bahasa Jawanya diwor-wor jadi bawor. Iya. Aslinya ya sama Pak. Petruk bawor itu satu tipe. Oke. Jadi sekarang banyak Mas ya yang Iya, dari bos-bos itu langsung dari hasil buah itu kemudian dikembangkan istilahnya ada traveler Pak Sigit itu beliau langsung siaran langsung iya. durian Jambi ini dikenal. Jadi di Jambi di mana ini kok di Jambi dicari orang dengar di Kabupaten Tebo Tebo di mana tempat produksinya di Wanarja. Jadi terkenalnya Wanarja penghasil durian Petruk ya. Iya. Oke. Jadi udah mana saja nih Mas yang beli bibit di sini langsung ditanamkan sekalian, itu sampai mana aja Mas? Sampai ke Aceh kita, Aceh Wih, sampai ke Aceh ya? Iya. Berarti beratnya Sumatera udah inilah ya, udah. Iya, dari pangkal sampai ujungnya udah hampir merata. Jadi itu gimana sih Mas? Maksudnya pesen bibitnya langsung sama nanamnya sama perawatan gimana tuh? Bisa jadi dalam penyajian kita bisa order bibitnya aja, bisa sekaligus kontrak borong tanamnya. Jadi gitu ya. karena kadang ya kalau pembeli ini boleh dikatakan beliau hobi, cuman memang tapi bukan di paknya. Kalau nggak langsung kita yang pelakunya yang melakukan, yang menanam, tentu masih bingung beliau. Jadi Mas, coba kalau kita beli sekalian borong tanamnya gimana? Jadi kita pikir apa salahnya kalau memang tenaganya mendukung, kita tanamin Pak. Alhamdulillah dari satu permintaan yang sukses sudah kita tanemin. Beliau punya cerita. Gitu. Akhirnya banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu. Ada berapa luas Mas yang paling pernah dilakukan, maksudnya penanaman paling luas ada berapa hektar Mas? Kalau yang pernah dikerjakan di sini. Sudah kita kerjakan untuk wilayah Provinsi Jambi itu tempo hari kita selesai di perumahan Citra Raya itu 8 hektar. 8 hektar. 8 hektar. Durian semua. Satu hamparan. Wah. Iya, durian semua. Alhamdulillah untuk 2020 ini walaupun sudah akhir tapi masih 2020 kita dapat pengadaan lagi 15 hektar satu hamparan. Iya, 15 hektar. Oke, 15 hektar itu berapa batang itu kira-kira? Kalau 1 hektar berapaan sih Mas? Kalau 1 hektar minimal 125 atau 130 tergantung lokasi luas medannya. Mas, itu kok orang berani nanam seluas itu? Itu apa ketemu Mas? Maksudnya nanti harga
apa Pak hasil panennya gitu? Jadi beliau sebelum tanam memang beliau sudah keliling dunia, sudah berpetualang. Ya. Nah, jadi beliau sudah punya karcer pasarnya. Iya, iya, iya. Otomatis kalau beliau berbuat belum ada pasarnya, karcernya, tentu masih bingung. Tapi karena beliau sudah berpetualang, oh ini memang untuk mendongkrak ekonomi di Sumatera selain penghasil karet, sawit, ya. Sekarang ada jalan pintas yang lebih Menjanjikan ya. menjanjikan, kemudian ya sangat digemari. Jadi ini malah kebanyakan dari Chinese, Pak. Iya ya, bos-bos Chinese ya. Chinese. Oke, modalnya gede lah ya. Iya. Oke, terus Mas untuk hasil panen khususnya yang durian kayaknya sekarang ini kan yang lagi ngetren kayak durian ya, khususnya Petro ini. Sumber Tani mau nggak juga sih ngambil hasil panennya? Mau juga ya? Mau. Oke. Harganya juga sangat menjanjikan. Kalau sekarang berapaan nih? Untuk harga sekarang minimal per kilo itu berkisaran bisa 35 sampai 40 35 ribu. itu ngambil ke petani ya? Iya. Oke. Jadi andai kata kita pembelian 35, nanti di situ ada biaya ngikat, biaya manen, jatuhnya terhitungnya juga 40 ribu. Oh gitu. Iya. Kalau umumnya Pak, kalau untuk buah durian Petruk ini sekarang per kilo nyampe dengan pasar harga 50-an per kilo. Ya. Per kilo. Itu main kilo. Iya. Dan itu satu pohon kan kalau pas panen besar bisa banyak Mas ya? Bisa ratusan kalau yang tergantung usia tanam. Kalau usia tanam yang mulai tahun 2007 itu udah 13 tahun, minimal bisa 100 buah. Oh, 100 buah, satu buahnya? Satu buahnya kita pukul rata aja. Kalau besarnya dari variasi dari 2 kilo sampai ke bisa 8 kilo. Kita ambil rata 3 kilo aja per buah. 300. Udah 3 kuintal. 3 kuintal kali 40 aja udah lumayan banyak. Oke, itu satu batang itu. Satu batang bisa menghasilkan 12 jutaan. Oke. Tapi kan memang ya di sini kan ya itu tadi karena karet, sawit. Sebagian orang tuh masih ragu gitu ya. Iya. Takutnya nanti apa ya, cuma rame-rame tahu-tahu murah. Tapi kalau selama ini durian memang sudah terbukti ini Mas ya. Alhamdulillah laku terus gitu ya. Untuk dari mulai tahun 2000 ke atas durian itu sudah sangat digemari oleh pencinta durian. Jadi untuk suplai buahnya aja kita kewalahan. Gitu ya. Sangat kewalahan. Tapi ada nih dulu yang nanya ke saya, itu kan musiman gitu. Artinya jangan-jangan nanti ketika musim murah gitu. Gimana Mas? Iya. Alhamdulillah lagi nih Pak Heru. Jadi durian Petruk ini tidak pakai musim. Maksudnya artinya gitu. Tidak pakai musim. Dalam per tahun bisa 3 kali panen. Kemudian pasca panennya tidak bareng dengan durian lokal. Jadi durian lokal mungkin waktu dari mulai kembang sampai masak sekitar antara 75 hari. Tapi kalau durian Bangkok minimal 105 hari atau 90 hari itu udah baru mulai tua. Kalau selama ini kan mungkin dikira ini musim durian nanti takutnya murah. Ternyata yang Petro ini enggak ya? Petro ini di luar panen raya. Jadi setelah durian lokal habis baru muncul durian Petro. Oh, ini dia yang menarik ya. Iya. Jadi suatu kelebihannya durian Petro, satu panennya pasca panennya tidak bareng dengan durian lokal. Yang dua tidak pakai jeda musim per tahun. Jadi setahun kalau perawatannya bagus itu bisa 3 kali minimal 2 kali. Oke. Nah itu. Oke Mas, itu tentang durian yang sangat menarik sih. Iya. Saya aja gregetan pengen nanam tapi tempatnya yang belum ada. Kita kembali lagi ke sumber taninya Mas. Siap. Nah, ini kan luas sekali ini. Saya tengok sih, saya baru di sini sih ngelihat yang paling luas. Nah, kemudian juga lengkap. Saya yang jadi pertanyaan gini Mas, kalau yang namanya usaha itu kan ya saya sendiri lagi belajar usaha juga. Banyak terjadi di masyarakat tuh, misalnya ada satu usaha, banyak ikut gitu. Termasuk pembibitan ini ya, saya juga ikut-ikutan. Iya. Nah, kemarin sempat ramai di Facebook, semuanya jualan itu. Iya. Tapi saya lihat kayak sumber tani itu tenang saja gitu loh. Dan
banyak yang misalnya buka tahu-tahu nggak begitu laku terus tutup gitu. Nah ini gimana sih Mas? Apa sih rahasianya gitu? Ya. Tipnya satu, Yeah. ya istilahnya tipnya gampang Pak. Tipnya satu, memang kita orang di pembibitan harus ulet dan telaten. Oh, ulet telaten Iya, pertama kalau ya. ulet telaten, kemudian pelayanan kita mudah-mudahan tidak mengecewakan, Iya. kita jaga kualitas dan mutunya, Oke. insya Allah langgeng. Oh, Iya. iya. Karena dari yang istilahnya kita keluarkan, ditanam atau kita jual, Heeh. itu memang kita monitoring. Oh gitu ya. Kita monitoring. Jadi nggak dilepas saja, pokoknya Tidak, yang penting tidak. kau beli, Setelah- udah dapat uang itu enggak ya? Setelah beliau beli, kita pantau perkembangannya. Kemudian kadang ada yang konsultasi juga, wah ini Mas pencegahannya gimana, pengendaliannya seperti apa. Jadi artinya sama klien sama konsumen kita tetap ini ya. Ya, jadi ada komunikasi terus, Oke, berkesinambungan. oke. Nah ini jadi puas nih pembeli. Puas. Gitu. Satu di pelayanan, Iya, iya. dua di istilahnya pendampingan nanti. Jadi kepuasannya tersendiri. Oke. Terus ada nggak sih nyuplai ke misalnya pembibitan di Jambi atau di mana gitu Mas? Alhamdulillah ada kita. Iya ya. Jadi Oke. di setiap kota kabupaten misalnya itu ada resellernya. Jadi Oke. udah ada yang Nah, Mas ini. tolong kita ada kebutuhan ini, bisa bantu nggak untuk pengadaannya. Mudah-mudahan kita bisa Ya. bantu, karena kita bukan hanya penangkar tapi melayani, memproduksi, jadi ganda. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang barangkali punya rencana atau tertarik untuk barangkali ikutan usaha yang sama gitu ya, khususnya di Jambi atau Sumatera kali ya. Nah, bisa aja nanti berarti menghubungi Mas Ipung ya. Boleh. Oke, boleh. nomornya Siap. boleh disebutin Mas? Boleh, nomor kita itu dari Bujang Perawan sampai sekarang itu udah pernah ganti. Masih. Ini kayaknya Iya. salah satu kuncinya juga nih. Iya, Soalnya jadi kalau memang- usaha ganti-ganti kita mau ngubungi payah nih. Memang pendapatannya kita dari situ, jadi Oke. cinta untuk selamanya. Ini salah satu kuncinya nih kayaknya. Iya. Jadi nomornya berapa nih Mas? 0852 0852 catat 6578 6578 0282 08 Hah? 0282. 0282. Udah Oke. nggak pernah ganti tuh, Oke. Pak Heru. Iya. Iya, jadi nanti untuk lebih lengkapnya bisa langsung kontak Mas Ipung, seperti apanya gitu. Dan ini saya juga ngambil bibit ini. Oke, Mas Ipung terima kasih. Siap, Mudah-mudahan terima kasih ini kembali, Pak bisa Heru. menginspirasi dan ya mudah-mudahan makin lancar aja Mas. Ya, amin. Mudah-mudahan buat ya pesan kita buat petani muda, petani milenial, mari kita hijaukan kota provinsi Jambi Oke. dengan bertanam hortikultura atau tanaman tumpang sari lainnya yang istilahnya benar-benar mendongkrak ekonomi Jambi. Oke, salah satunya yang paling ngehit sekarang ini durian petruk, Durian produksi dari sumber tani. Iya, Oke, kita siap. udah punya indukannya Mas ya. Punya. Itu sudah dideterminasi semua. Jadi memang dari Dinas BBSB terkait sudah mengesahkan bahwa bibit durian petruk di Wanarja ini udah bisa dikembangkan dengan baik. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Siap. Mas. Pokoknya mudah-mudahan makin sukses. Amin. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya sama Mas Ipung dari pembibitan sumber tani. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Monggo diunjuk mulih.